Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andra Sonopolen berbagi cerita. Kita akan membacakan Quran terjemahan surat An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim allazi hum fihi muhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha wa banaina fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linurija bihi habba wa nabata wa jannati alfafa inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfahu fi suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saroba inna jahannama kanat mirsoda litoghina ma'aba labisina biha ahqaba la yazukuna fiha barda wala saroba illa hamima wa ghassaqa jazaa'a wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba wazuqu falan nazidakum illa azaba. Sadaqallahul azim. Artinya, tentang apakah mereka saling bertanya tentang berita besar yang mereka persisihkan tentang itu. Sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Alam naj'alil ardo mihada. Alam Robil alamin, alam alam ini pelajaran. Jadi alam ini pelajaran, alam tanah ada di penciptaan Adam Hawa dalam dialog dengan para malaikat dan pencipta langit dan bumi ini ada kata alam tanah. Alam ini sebetulnya pelajaran. Jadi di sini
alam pelajaran di bumi itu sebagai hamparan. Mihada, hamparan di sini hamparan. Jadi pelajaran alam ini sebagai pelajaran yang terbentang gitu. Jadi gambarannya ayat-ayat tidak tertulis. Ada ayat-ayat tertulis berupa kitab. Jadi nah inilah yang orang bermain mulai menyesatkan bahasa hamparannya dibilang bumi datar. Padahal maksudnya adalah hamparan di sini adalah kitab tidak tertulis sebagai pelajaran bumi itu. Ya ini kalau kita nggak ikro membaca sendiri kitab ini, maka kita akan banyak sekali informasi yang menyesatkan oleh manusia-manusia yang memang diceritakan di Quran berusaha menyesatkan. Mereka tahu sedikit, mereka cuma tahu seayat dua ayat, dipelintir, diperolok-olok. Makanya kita diperintahkan ikro, membaca berkali-kali sampai 7 kali, minimal tuh 7 kali. 7 kali itu kita baru dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah di dalam penterjemahan. Penterjemahan ini banyak juga salah. Ini seperti kata-kata ini salah ini. Dia bilang, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Padahal di sini alam ini pelajaran. Nah, alil. Jadi kata-kata kaminya di sini nggak ada, ditambah-tambahin aja. Jadi ini memang saya suka bingung kata-kata kami ini siapa. Sepengetahuan saya kata-kata kami ini adalah sunatullah, para malaikat yang mengatur alam semesta. Jadi alam semesta ini bisa dipelajarin oleh Khalifah, oleh Adam alaihissalam. Itulah dengan ikro, melalui kitab. Dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah yang kokoh. Jadi ini 7 buah yang kokoh, nggak ada kata langitnya. Ini ditambah-tambahin aja. Maksudnya ya, kalau kita baca kitab ini 7 kali dengan terjemahan, maka akan kokoh ilmu kita tentang ikro ini. Ini nggak ada kata-kata langit, ditulis langit dalam 7 putaran sesuai perintah dengan di surat Jumat. Tawaf juga 7 kali. Jadi kalau kita baca Quran terjemahan ini 7 kali tamat, kita akan paham ini. Bahasa-bahasa di Quran itu udah banyak menjadi bahasa Indonesia atau bahasa internasional. Jadi dia akan kokoh. Pengetahuan kita tentang pencipta langit dan bumi akan, iman kita akan kokoh. Yang dimaksud di sini iman. Kami bangun, jadi kita membangun iman kita itu dengan ikro sebanyak 7 kali, Quran terjemahan, sehingga kokoh. Nah ini kata-kata gini bisa kita pahami ketika kita menguasai Quran ini secara keseluruhan. Dan kami jadikan pelita yang amat terang. Nah, pelita yang amat terang, kita akan punya pemikiran yang terang gitu loh. Itulah hikmah, bukan lampu. Ini bahasa-bahasa ini kalau orang nggak ikro dengan baik nggak nyambung. Dan kami jadikan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Ya rahmat. Jadi kalau kita udah menjadi ini, kita akan
menjadi rahmatan lil alamin, kita akan penuh kasih sayang, kita akan tunduk. Itulah istilahnya Nabi terakhir Muhammad SAW itu sebagai penggenggam hujan, pemberi rahmat. Jadi alam semesta kalau kita imannya baik, kita kelola dengan baik, dia akan menghasilkan sesuatu rahmat yang baik. Supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Jadi ya biji-bijian, tumbuh-tumbuhan ya bisa kita kelola dengan manajemen pertanian dan lain-lain. Ya kalau tumbuh liar tidak bisa, ya inilah gunanya kita ikro, dapat hikmah, dapat ilmu. Jadi tafsir-tafsir ini kalau kita udah mendalami ikro, kita akan nyambung dengan perintah khalifah itu sebagai khalifah. Ya kalau tumbuh sendiri ya nggak beraturan padi, kalau tumbuh sendiri nggak jadi sawah-sawah, nggak menghasilkan padi. Dan kebun-kebun yang lebat juga kalau nggak dikelola dengan manajemen perkebunan ya nggak menghasilkan sawit, buah-buah atau kebun anggur, dia akan menjadi tumbuhan liar. Nah, inilah rahmat. Rahmat tuh ya dari pemikiran kita, dari belajar kita. Sungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung dan menjadi fata morgana lah ia. Sungguhnya neraka jahanam itu ada tempat pengintai, dan lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak minuman selain air yang mendidih dan nana, sebagai pembalasan yang setimpal. Sungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sungguh-sungguh. Jadi ini berulang-ulang kata-kata ayat yang bahwa ada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat, dan inilah pekerjaan para penceramah, orang-orang yang banyak berbicara tentang kitab lain. Kalau mau berbicara kita sampaikan aja ayat-ayat yang ada di Quran. Karena ini kitab yang menjelaskan, kitab yang jelas, nggak perlu kitab lain. Kalau udah dia masukin kitab lain, dia berarti udah mendustakan. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Nah, jelas, jadi sudah ada di kitab, bukan kita ini baru dicatat. Quran ini mencatat seluruhnya, udah ada semua kelakuan Fir'aun ada. Kita mau durhaka seperti apa, mau jadi penjahat, pendusta, udah ada semua di Quran nih. Tinggal kita masuk ke slot mana gitu, slot sesat, slot nikmat, atau slot kafir. Udah ada 3 jalan itu. Karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Ya orang-orang yang mendustakan ya nanti akan dapat azab. Menjelang mati biasanya udah tahu dia azabnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.